Samarinda. Adapun anggotanya yaitu saya, Risma Arunia sebagai panitera pengganti, saya Dr. Farah Madani sebagai hakim ketua, saya Dewi Fitra sebagai hakim anggota 1, saya Arifan Tuhan sebagai hakim anggota 2, saya Nisa Sana sebagai kuasa hukum penggugat, saya Nadia Syara Parusin sebagai kuasa hukum penggugat, saya Widya Dina Valianti sebagai kuasa hukum tergugat, saya Muhammad Rizky Romani sebagai kuasa hukum tergugat, saya Muhammad Alif sebagai saksi penggugat, saya Anissa Rahmawati sebagai saksi penggugat, saya Alia Audian Zahra sebagai saksi penggugat, saya Rianus sebagai saksi tergugat, saya Muhammad Rizky Medianto sebagai saksi tergugat, saya Asma Paulus sebagai saksi tergugat. saya Naura Nadia sebagai ketua sidang. kasus posisi penggugat Andi Nur Ermiati dan diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan surat dugaan tertanggal 13 Juli 2023 dan didaftarkan pada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 14 Juli 2023 dengan register perkara nomor 24-G/G/2023 Samarinda. Hal ini disebabkan karena Kepala Kampung Tondo sebagai tergugat mengeluarkan surat keputusan nomor 141/01-TDH/MMB/4/2023 tertanggal 14 April 2023 bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, penggugat merasa dirinya sangat dirugikan dikarenakan diberhentikan dari jabatan juru tulis Kampung Tondo tanpa alasan hukum yang benar. Adapun alasan diberhentikan penggugat adalah karena telah melanggar hukum atau melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam membuat surat keputusan tersebut, tergugat selaku kepala desa telah menyalahgunakan wewenang dengan tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan camat yang tidak lain merupakan atasannya sesuai dalam pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Oleh karena itu, penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Kampung Tondo, namun tak mendapat tanggapan. Selanjutnya, penggugat mengajukan keberatan kepada Camat Nukmanar Bulatan. Kemudian pihak kecamatan telah mengupayakan mediasi tanggal 20 April 2023, namun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Kemudian pihak kecamatan melimpahkan penyelesaian keberatan penggugat tersebut kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat. Dalam mediasi yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 2023 tersebut, lagi-lagi tergugat tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, penggugat akhirnya menempuh jalur hukum melalui surat gugatan sebagai langkah terakhir dalam mencari keadilan dan kepastian hukum atas permasalahan yang dihadapinya. Sebelum persidangan dimulai, petugas sidang akan bacakan tata tertib persidangan. Sebelum mulai persidangan, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi perintah hakim ketua majelis. 2. Selama sidang berlangsung, hadirin harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. 3. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, atau benda lain yang dapat membahayakan keamanan kecuali seizin pihak berwenang. 4. Dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun kecuali atas kehendak majelis hakim. 5. Pengadilan dokumentasi harus meminta izin terlebih dahulu kepada ketua majelis hakim. 6. Siapapun yang melanggar tata tertib akan dikeluarkan dari ruang persidangan. Majelis hakim masuk ke ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam nomor register perkara 24/G/2023/Petun Samarinda antara Andi Nur Ermiati sebagai penggugat melawan Kepala Kampung Tondo sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
rekan saya Nadia Asyara Produksi. Di sini kami selaku kuasa hukum penggugat yang mulia. Dari pihak tergugat siapa yang hadir? Dari pihak tergugat yang hadir saya sendiri Dewi Nurhayati dan juga rekan saya Muhammad Rizky Rohani sebagai wakil kuasa hukum tergugat yang mulia. Baik, terima kasih. Tolong untuk kedua belah pihak menunjukkan surat kuasanya. Baik, yang mulia. Baik, sidang hari ini adalah membaca gugatan dari pihak penggugat. Berdasarkan pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa hakim ketua sidang diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan hal yang sepenuhnya diajukan dalam perkara AMPO. Dari penggugat, apakah sudah siap dengan surat gugatannya? Sudah yang mulia, mohon izin untuk menyerahkannya. Dari pihak tergugat silakan maju untuk menerima salinan surat gugatan. Baik, di sini saya akan membacakan gugatan dari pihak penggugat. Penggugat atas nama Adinul Erniati dan tergugat atas nama Kepala Kampung Pondok. Objek sengketa, bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah surat keputusan Kepala Kampung Pondok nomor 141/01/TDH (4/2023) tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Kampung Pondok Kecamatan Mukana Bulatan Kabupaten Kutai Barat tertanggal 14 April 2023. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa objek gugatan adalah surat tertulis yang dikeluarkan oleh tergugat berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi penggugat dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut bersifat konkret karena yang disebutkan dalam surat tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas memberhentikan penggugat dari jabatan selaku juru tulis Kampung Pondok Kecamatan Mukana Bulatan Kabupaten Kutai Barat. 2. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap penggugat, yaitu diberhentikannya penggugat dari jabatan juru tulis Kampung Pondok tanpa alasan hukum yang benar yang menyebabkan penggugat kehilangan pekerjaannya. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, surat keputusan tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara ini. Upaya administrasi, bahwa para penggugat telah melakukan upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis terhadap surat keputusan tergugat nomor 141/01-TDH-4/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Kampung Pondok Kecamatan Mukana Bulatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2023. 2. Menindaklanjuti hal tersebut, Camat Mukana Bulatan berupaya memediasi dengan mempertemukan penggugat dan tergugat guna mencari solusi atas keberatan yang diajukan. Namun tergugat tidak menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan berdasarkan surat panggilan camat tertanggal 17 April 2023. Ketiga, bahwa penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui pengajuan keberatan, menunjukkan itikat baik dalam menanggapi upaya tersebut. Oleh karena itu, penggugat menempuh jalur hukum melalui gugatan ini sebagai langkah terakhir dalam mencari keadilan dan kepastian hukum atas permasalahan yang dihadapinya. Tenggang waktu gugatan, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kampung Pondok pada tanggal 14 April 2023. Bahwa objek gugatan tersebut diketahui oleh penggugat pada tanggal 14 April 2023 dan perangkat Kampung Pondok yang baru kemudian tanggal 14 April 2023 penggugat mengajukan keberatan yang ternyata tidak ada itikat baik dari tergugat hingga gugatan ini diajukan. Mengenai
2. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap penggugat, yaitu diberhentikannya penggugat dari jabatan juru tulis kampung tondok tanpa alasan hukum yang benar. Posita, adapun dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan surat keputusan tergugat, yaitu surat keputusan Kepala Kampung Tondok nomor 141/TDH/MMB/4/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampung tondok Kecamatan Mukmana Bulatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2023, tanggal 14 April tahun 2023. 2. Bahwa penggugat telah berupaya mencari tahu alasan pemberhentian penggugat oleh tergugat dengan mengajukan keberatan, namun tidak mendapat tanggapan oleh tergugat. Bahkan upaya mediasi telah dilakukan oleh camat Kecamatan Mukmana Bulatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kutai Barat, namun tidak pernah ditanggapi oleh tergugat. 3. Bahwa alasan pemberhentian penggugat sebagai juru tulis kampung tondok oleh tergugat melanggar hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Bahwa keputusan tergugat atau objek sengketa diterbitkan oleh tergugat secara melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah penggugat uraikan tersebut di atas. 5. Bahwa oleh karena itu, pemberhentian penggugat sebagai juru tulis kampung tondok Kecamatan Mukmana Bulatan Kabupaten Kutai Barat oleh tergugat tidak sah atau batal, maka penggugat secara hukum masih tetap dalam jabatan sebagai juru tulis kampung tondok Kecamatan Mukmana Bulatan. Petitum, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, selanjutnya penggugat mohon pengadilan tata usaha negara Samarinda menerima dan memeriksa gugatan penggugat dan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tergugat, yaitu surat keputusan Kepala Kampung Tondok nomor 141/TDH/MMB/4/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampung tondok Kecamatan Mukmana Bulatan, Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 atas nama Aminul Erniati. 3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tergugat, yaitu surat keputusan Kepala Kampung Tondok tersebut. 4. Mewajibkan tergugat untuk mengaktifkan kembali penggugat sebagai juru tulis kampung tondok dan memenuhi semua hak keuangan serta administrasi penggugat yang timbul dalam jabatan tersebut. 5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Baik, dari pihak tergugat sendiri sudah mendengarkan gugatan yang telah saya bacakan. Lalu kemudian apakah saudara akan mengajukan jawaban? Ya, yang mulia. Kami dari pihak tergugat akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat. Dari pihak tergugat sendiri membutuhkan waktu berapa lama? Kami diskusikan terlebih dahulu, yang mulia. Silakan. Baik, kami membutuhkan waktu 7 hari, yang mulia. Baik, dari pihak penggugat bagaimana apakah keberatan? Tidak, yang mulia. Baik, kita sepakati 7 hari ke depan ya. Untuk panitera, 7 hari ke depan itu hari apa dan tanggal berapa? Izin yang mulia, 7 hari ke depan itu hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 yang mulia. Baik, terima kasih. Kita adakan lagi sidang untuk 7 hari ke depan. Untuk sidang hari ini sudah cukup dan sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Agustus 2023 dengan agenda sidang pembacaan jawaban dari tergugat. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang dari mohon untuk berdiri. Majelis hakim masuk di ruang sidang dan dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam nomor register perkara 24/G/2023/Ketut Samarinda antara Aminul Erniati sebagai penggugat melawan Kepala Kampung Tondok sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya dari penggugat maupun tergugat. Dari pihak penggugat sendiri, apakah diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Benar yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah juga diwakilkan? Iya, yang mulia. Baik, terima kasih. Jadi agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan surat jawabannya? Sudah siap yang mulia. Mohon izin untuk memberikan keterangan tertulis. Baik, silakan. Baik, silakan. Dari pihak tergugat, silakan maju untuk menerima salinan jawaban tergugat. Baik yang mulia. Baik, di sini majelis hakim akan
non objekto. Tergugat menyampaikan keberatan, objek gugatan sudah tidak ada. Objek sengketa dalam perkara ini yaitu surat keputusan Kepala Wakil Pondok nomor 141/01/PDH MMB /6/2023 tanggal 14 April 2023 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui surat keputusan pengganti nomor 142/01/SK/PDH MMB /6/2023 tanggal 11 Juni tahun 2023. Karena itu menurut tergugat tidak diperlukan lagi pembatalan oleh pengadilan sehingga gugatan ini salah objek dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi error in persona. Tergugat juga menyatakan bahwa gugatan ini kurang viral. Dalam gugatan, gugat menyebut bahwa pemberhentian perangkat desa harus berdasarkan pada konsultasi dan rekomendasi dari camat. Karena itu menurut tergugat, camat seharusnya juga turut digugat sebab keputusan pemberhentian digugat berdasarkan rekomendasi dari camat. Tanpa mencantumkan camat sebagai pihak, gugatan ini dinilai tidak lengkap. 2. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia agar apa yang telah tergugat dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban gugat dalam pokok perkara ini. 1. Tergugat menjelaskan alasan ketidakhadirannya dalam mediasi. Gugat tidak hadir dalam mediasi tanggal 20 April tahun 2023 karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Sedangkan untuk mediasi tanggal 1 Mei 2023, tergugat mengaku baru menerima surat panggilan setelah mediasi selesai akibat keterlambatan pengiriman. 2. Tergugat membantah tudingan bahwa penggugat diberhentikan tanpa alasan. Penggugat diberhentikan melalui SK yang sah yaitu SK nomor 142/SK/MMB/6/2023. SK sebelumnya yang dijadikan objek sengketa telah dicabut. 3. Tergugat menolak dalil penggugat karena pemberhentian telah sesuai pasal 53 UUD Junto PP 43 tahun 2014 dan SK awal telah dicabut secara sah akibat kekeliruan administratif. Pencabutan dilakukan berdasarkan asas spontaneity yang membolehkan pejabat pun membatalkan putusannya sendiri tanpa menunggu gugatan sebagaimana ditegaskan dalam putusan MA nomor 111K/2000. Karena itu tidak diperlukan lagi putusan pengadilan dan pencabutan serta penggantian SK. 4. Objek sengketa dicabut karena kekeliruan administrasi dan diganti dengan SK baru nomor 142/01/SK/MMB/6/2023 tanggal 11 Juli tahun 2023 yang diterbitkan setelah konsultasi dengan camat, evaluasi kinerja serta masukan dari berbagai pihak. Penggugat diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa sesuai pasal 53 UUD Desa dan diperkuat dengan surat rekomendasi camat nomor 142/6/82/MMB/7/2023. 5. Tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa pemberhentian tidak melalui konsultasi dengan camat. Tergugat menegaskan bahwa pemberhentian penggugat telah sesuai prosedur karena telah didahului dengan konsultasi dan memperoleh rekomendasi tertulis dari camat dan anak bulatan. Hal ini sesuai dengan pasal 69 PP 43 tahun 2014 dan pasal 5 Permendagri 67 tahun 2017 yang mensyaratkan bahwa pemberhentian perangkat desa harus dilakukan setelah konsultasi dan berdasarkan rekomendasi tertulis dari camat. 7. Tergugat menolak dalil penggugat terkait dasar hukum dalam objek sengketa karena objek sengketa yang dimaksud telah dicabut dan tidak berlaku lagi serta telah digantikan dengan putusan yang baru. Oleh karena itu, dalil penggugat dianggap tidak relevan dan patut dikesampingkan. 8. Tergugat menolak tudingan bahwa tindakannya melawan hukum karena objek sengketa telah dicabut dan digantikan dengan SK yang baru yang sah yaitu SK nomor 142/01/SK/MMB/6/2023. SK tersebut diterbitkan berdasarkan rekomendasi tertulis dari camat dan sesuai dengan ketentuan pasal 69 PP 43 tahun 2014 Junto pasal 5 Permendagri 67 tahun 2017. Oleh karena itu, gugatan penggugat dianggap tidak berdasar dan layak untuk ditolak. Terakhir, bahwa SK nomor 142/01/SK/MMB/6/2023 tanggal 11 Juli tahun 2023 telah diterbitkan sesuai dengan UU Desa PP 43 tahun 2014 dan Permendagri 67 tahun 2017 serta peraturan lainnya yang berlaku. Karena itu, keputusan tersebut secara sah hukum dan harus dipertahankan agar pemerintahan desa dapat berjalan efektif. Sementara itu, objek sengketa dalam gugatan sudah dicabut dan tidak berlaku, sehingga tidak diperlukan lagi dibatalkan oleh pengadilan. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dalam eksepsi dan jawaban tersebut di atas,
Dengan ini tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menjatuhkan putusan dengan amal sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah surat keputusan Kepala Fakultas nomor 142 garis miring 01 garis miring SK garis miring media Gazeta MD garis miring 6 garis miring 2023 tanggal 11 Juni tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Pondok Kecamatan Manat Bulatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2023. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Sekian. Terima kasih. Pihak penggugat sudah mendengarkan jawaban dari pihak penggugat. Lalu apakah saudara akan mengajukan replik? Benar Yang Mulia, tapi untuk saat ini kami akan membutuhkan waktu untuk menyusunnya Yang Mulia. Baik, untuk sidang selanjutnya bagaimana jika akan dilanjutkan ke depan dari pihak penggugat apakah keberatan? Mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu Yang Mulia. Baik Yang Mulia, dari pihak kami menyetujui Yang Mulia. Baik, jadi jika persidangan diundur 7 hari kemudian jatuh pada hari dan tanggal berapa, Panitra? 7 hari kemudian, yaitu hari Selasa tanggal 5 September 2023 yang mulia. Baik, untuk sidang selanjutnya akan dilanjutkan selama 7 hari ke depan dari pihak penggugat. Bagaimana, kamu keberatan? Baik, tidak keberatan yang mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 dengan agenda penyampaian replik dari pihak penggugat. Diberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam sidang tanpa harus dipanggil lagi karena panggilan ini bersifat resmi dari pengadilan. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang dan diizinkan untuk berdiri. Majelis Hakim masuk ke ruang sidang dari silakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam nomor register perkara 24 garis miring G garis miring 2023 garis miring Ketut Samarinda antara Abidul Emiati sebagai penggugat melawan Kepala Kampung Pondok sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Dari pihak penggugat sendiri apakah diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Benar Yang Mulia, diwakilkan. Pihak tergugat apakah sudah diwakilkan? Iya Yang Mulia. Baik, terima kasih. Jadi agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Untuk pihak penggugat apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah Yang Mulia, mohon izin untuk menyerahkannya. Silakan. Untuk pihak tergugat silakan maju untuk menerima salinannya. Yang Mulia. Baik, replik dianggap telah dibacakan. Untuk pihak tergugat sudah menerima salinan dari pihak penggugat kan? Lalu selanjutnya apakah saudara akan mengajukan bukti? Ya, yang tapi untuk saat ini kami membuka waktu untuk menulisnya ya, Bu. Baik, untuk sidang selanjutnya bagaimana jika akan dilanjutkan 7 hari ke depan dari pihak penggugat? Apakah keberatan? Mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu Yang Mulia. Baik Yang Mulia, dari pihak kami bersedia Yang Mulia. Baik, jadi jika persidangan diundur 7 hari kemudian jatuh pada hari dan tanggal berapa, Panitra? 7 hari kemudian, yaitu hari Selasa tanggal 12 September 2023 yang mulia. Baik, untuk sidang selanjutnya akan dilanjutkan selama 7 hari ke depan dari pihak penggugat. Bagaimana keberatan? Baik, tidak keberatan yang mulia. Baik, demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa tanggal 12 September 2023 dengan agenda penyampaian publik dari pihak tergugat. Diberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan tanpa harus dipanggil lagi karena panggilan ini bersifat resmi dari pengadilan. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang dari diizinkan untuk berdiri. Majelis Hakim masuk ke ruang sidang dari silakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam nomor register perkara 24 garis miring G garis miring 2023 garis miring Ketut Samarinda antara Abidul Emiati sebagai penggugat melawan Kepala Kampung Pondok sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Dalam persidangan hari ini dari pihak penggugat siapa saja yang hadir? Izin Yang Mulia, untuk persidangan hari ini yang hadir ada saya sendiri di sana bersama dengan rekan saya Nadia Asyara Fikri
berbasis atas kata yang bagian di variasi satu kuasa hukum debat ya mulia. Baik, terima kasih. Jadi agenda sidang hari ini adalah penyampaian duplik dari pihak tergugat. Apakah dari pihak tergugat sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap ya. Baik, silakan maju untuk menyatakan duplik. Pihak tergugat silakan untuk menerima salinannya. Yang mulia. Baik, karena duplik dianggap telah dibacakan, maka sidang selanjutnya adalah pembuktian alat bukti surat dari para pihak. Dari pihak penggugat, apakah sudah menyiapkan alat bukti tersebut? Saat ini belum yang mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari ke depan untuk menyiapkan dan mengumpulkan alat bukti yang mulia. Baik, dari pihak penggugat sudah siap? Belum yang mulia. Kami juga membutuhkan waktu 7 hari untuk menyusun alat bukti tergugat yang mulia. Baik, panitera 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa? Untuk 7 hari ke depan dari Selasa 19 September 2023 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari ke depan hari Selasa 19 September 2023 dengan agenda pembuktian alat bukti dari para pihak. Diberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam sidang tanpa harus dipanggil lagi karena panggilan ini bersifat resmi dari pengadilan. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang hadir untuk berdiri. Majelis Hakim masuk ke ruang sidang hadir bersama untuk berdebat. Sidang lanjutan perkara gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam nomor register perkara 24/2023/2023 Samarinda antara Adinul Erniati sebagai penggugat melawan Kepala Kampung Tabra sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi semuanya. Untuk pihak penggugat dan juga tergugat, apakah diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Benar yang mulia. Baik, jadi sidang hari ini adalah pembuktian dari para pihak berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat atau tulisan. Dari pihak penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap yang mulia. Dari pihak tergugat juga sudah siap ya mulia. Baik, kepada para pihak silakan untuk maju untuk menyerahkan alat buktinya. Baik yang mulia. Baik, selamat. Baik, selamat. Setelah kami cek, selanjutnya kepada Pak pihak tergugat silakan untuk menyerahkan alat bukti. Baik, kepada para pihak, penggugat dan juga tergugat. Berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa alat bukti kedua adalah keterangan ahli dari pihak penggugat, apakah akan mengajukan ahli? Dari pihak kami tidak mengajukan ahli yang mulia, namun kami akan mengajukan 5 orang saksi yang mulia. Baik, selanjutnya dari pihak penggugat, apakah akan mengajukan ahli? Dari pihak tergugat tidak akan mengajukan ahli yang mulia, namun kami akan mengajukan 5 orang saksi yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa alat bukti setelah keterangan ahli adalah keterangan saksi. Pihak penggugat diberi kesempatan pertama untuk mengajukan saksinya. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat bukti saksi? Dari kami sudah siap yang mulia. Baik, dari pihak hakim, apakah ini ditambahkan? Jika tidak ada tambahan lagi untuk sidang selanjutnya, sidang akan dilaksanakan dalam 7 hari ke depan. Mohon panitera 7 hari ke depan hari dan tanggal berapa? 7 hari ke depan tepatnya dari Selasa 26 September 2023 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 26 September 2023 dengan agenda pembuktian saksi dari pihak penggugat. Diberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan tanpa harus dipanggil lagi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang hadir untuk berdiri. Majelis Hakim masuk ke ruang sidang.
Petun Samarinda antara Andi Nur Erniati sebagai penggugat melawan Kepala Kampung Pondok. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Dari pihak penggugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Untuk pihak penggugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah melanjutkan pembuktian saksi dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan alat bukti saksinya? Dari pihak kami sudah siap yang mulia. Untuk tergugat, apakah sudah siap mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat? Siap yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum penggugat, siapa saja saksi yang akan saudara hadirkan dalam persidangan hari ini? Kami menghadirkan 5 orang saksi yang mulia, namun 2 di antaranya berhalangan hadir, sehingga yang hadir dalam persidangan kali ini yaitu ada saksi Muhammad Arif, kemudian ada Aisyah Rahmawati, dan yang terakhir ada Arya Audiazada yang mulia. Baik, kepada petugas sidang, silakan untuk memanggil saksi pertama bernama Muhammad Arif. Saudara saksi, mungkin saudara saksi dapat menyerahkan kartu undangan saudara. Ya, baik yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih. Berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara. Mohon saudara memperkenalkan diri dengan lengkap. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arif. Saya lahir di Palembang 17 Juli tahun 1995. Saya warga negara Indonesia, agama saya Islam, dan saat ini saya tinggal di Jalan Sampang Asapati, RT 7 RW 1 Kampung Goro, Kecamatan Pembunan Boten, serta pekerjaan saya sebagai wira swasta yang mulia. Baik, sebelumnya apakah saudara memiliki hubungan saudara semenda dengan majelis hakim, panitera maupun penggugat dan tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, jadi sebelum saudara saksi memberikan keterangan dalam sidang hari ini, saudara akan diambil sumpah terlebih dahulu. Saudara sedia? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih. Saya persilahkan bagi nomor 1 Ibu Raditya untuk menemani sumpah. Baik, terima kasih yang mulia. Ibu sumpah mohon dibantu, saudara saksi silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya sebagai saksi Saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Selamat berdiri. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi. Saudara saksi telah diambil sumpahnya. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, saudara akan diancam maksimal 7 tahun pidana penjara sesuai dengan pasal 242 KUHP. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara saksi, apa yang saudara ketahui tentang penggugat dan surat keputusan Kampung Tondo yang menjadi objek sengketa pada sidang ini? Oke, baik, terima kasih yang mulia. Sebelumnya, sepengetahuan saya, pekerjaan penggugat adalah sebagai perangkat dari Kampung Tondo yang dimana ia sudah bekerja mulai bulan Juli tahun 2018 dan sudah diberhentikan pada 14 April tahun 2023. Adapun penggugat diberhentikan dikarenakan adanya terbitnya SK nomor 141 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tondo. Setelah terbitnya SK tersebut, penggugat merasa tidak hormat akibat pemberhentian secara sepihak yang dimana karena penggugat merasa keberatan, dia mengajukan keberatan tersebut dengan mendatangi kantor camat Pembunan Boten yang mulia. Baik, silakan. Saya akan bertanya kepada saksi. Apakah saksi mengetahui bahwa penggugat sebelumnya mempunyai masalah selama menjabat sebagai camat Kampung Tondo? Izin yang mulia, sebelumnya sepengetahuan saya, penggugat selama bekerja sebagai perangkat Kampung Tondo sangat aktif bekerja, tidak pernah mempunyai masalah yang mulia. Baik, selanjutnya apakah penggugat sebelumnya pernah melakukan tindak pidana? Tidak pernah. Baik, terima kasih. Baik, mungkin hakim anggota 2 ada yang mau ditanyakan. Yang mulia, untuk saudara saksi, apakah saudara saksi ini mengetahui adanya mediasi antara penggugat dengan tergugat? Izin yang mulia, sebelumnya dari saya sendiri, pengetahuan saya tidak pernah merasa mendengar adanya mediasi yang dilakukan antara penggugat maupun dari tergugat. Baik. Dan kemudian, apakah saksi mengetahui adanya kegiatan rapat di Kampung Tondo terkait pemberhentian penggugat sebagai perangkat Kampung Tondo? Ya, izin yang mulia, sebelumnya saya sebagai warga asli dari Kampung Tondo merasa tidak pernah diundang ataupun tidak pernah merasa datang dalam adanya rapat terkait dengan pemberhentian penggugat terkait mengenai penggugat sebagai jurus Kampung Tondo yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi atas keterangannya. Selanjutnya dipersilakan untuk kuasa hukum tergugat apabila ada yang ingin ditanyakan. Cukup yang mulia. Untuk pihak penggugat apa yang ingin ditanyakan? Dari kami cukup yang mulia. Baik, jika dirasa sudah cukup, saudara saksi dapat duduk di tempat yang telah disediakan. Namun sebelum itu, saudara saksi dapat mengambil kartu identitas jika majukan. Terima kasih yang mulia. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119
tentang peradilan tata usaha negara, majelis hakim akan memeriksa identitas saudari. Mohon memperkenalkan diri dengan lengkap. Baik, izin memperkenalkan diri yang mulia. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati. Saya lahir di Palembang tanggal 25 Juni tahun 1997. Saya tinggal di Jalan Samad Arsamapi, RT 5 RW 1 Kampung Pondok, Kecamatan Pemanak Bulatan. Saya berkeluarga negara di Indonesia, beragama Islam dan bekerja sebagai karyawan swasta yang mulia. Baik, apakah saudari memiliki hubungan darah dengan pihak penggugat maupun tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum saksi memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, mohon untuk hakim anggota 2 dipandu semua. Yang berusaha mohon dibantu dan saudara saksi akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya sebagai saksi Saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi telah diambil sumpahnya. Apabila saudari memberikan keterangan palsu, saudari akan diancam maksimal 7 tahun pidana penjara sesuai dengan pasal 242 KUHP. Saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, apakah saksi mengetahui bahwa penggugat keberatan dengan SK tersebut dan apa yang dilakukan oleh penggugat pada saat itu? Baik, izinkan saya untuk menjawab yang mulia. Yang saya ketahui pada saat SK pemberhentian tersebut dikeluarkan, penggugat tentu saja merasa sangat syok dan sangat keberatan atas keputusan yang dilakukan oleh Kepala Kampung Pondok karena pemberhentian tersebut bersifat sepihak dan juga secara tidak hormat. Kemudian yang saya tahu, setelah itu penggugat melaporkan kejadian ini kepada Kepala Camat Pemanak Bulatan sebagai bentuk protesnya yang mulia. Baik, kemudian apakah benar bahwa penggugat selama menjabat sebagai perangkat kampung tengah aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatannya? Iya yang mulia. Yang saya ketahui selama ini penggugat dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat kampung pondok, beliau selalu mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan juga saya tidak pernah mendengar atau mengetahui penggugat melakukan pelanggaran atau mendapatkan sanksi apapun yang mulia ataupun melakukan tindak pidana apapun yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, silakan memberi pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, untuk saudari saksi, apakah saudari mengetahui bahwa SK yang dijadikan objek sengketa tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya SK terbaru dari Kepala Kampung Pondok? Untuk hal itu saya tidak mengetahui karena selama ini jujur yang saya ketahui hanya adanya SK pemberhentian yang dijadikan objek sengketa pada persidangan kali ini. Jika ternyata SK pemberhentian tersebut sudah dicabut atau tidak berlaku lagi, saya tidak tahu. Baik, terima kasih atas keterangan saudari saksi dari kami semua yang mulia. Baik, kemudian tidak penggugat atau tidak ada yang ditanyakan? Dari kami cukup yang mulia. Baik, jika dirasa sudah cukup, saudari saksi dapat duduk di tempat yang telah kami sediakan. Namun sebelumnya, saudari dapat mengambil kartu identitas jika panitia. Baik, terima kasih.
tanpa bupati. Pada saat itu saya mengetahui hal tersebut dirasakan sekitar ada sekitar yang mulia. Sebelum tergugat, siapa yang menjabat sebagai kepala pamungkas? Sebelumnya itu adalah Pak Burhanuddin yang mulia. Apakah saudari mengetahui pekerjaan pamungkas sebelumnya? Ya yang mulia, setahu saya kerjaan pamungkas sebelumnya adalah sebagai juru tulis di Kampung Pondok. Namun saat ini beliau telah diberhentikan dari jabatannya pada tanggal 14 April 2023. Apakah saudari mengetahui adanya pelantikan perangkat kampung Pondok yang baru? Ya yang mulia, pelantikan perangkat Kampung Pondok yang baru dilakukan pada tanggal 12 Juni 2023 di kantor desa. Dan juga saya hadir pada saat itu yang mulia. Baik, apakah saudari pernah ikut dengan penggugat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di Kabupaten Kutai Barat, dan untuk keperluan apa penggugat datang ke dinas tersebut? Ya yang mulia, saat itu saya ikut mendampingi penggugat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 1 Mei 2023. Setahu saya, saat itu penggugat mendatangi dinas tersebut adalah untuk melakukan mediasi dengan kepala Kampung Pondok yang mulia. Apakah kepala kampung Pondok hadir dalam mediasi tersebut? Tidak yang mulia. Apakah saudari mengetahui berapa kali mediasi tersebut dilakukan? Setahu saya, mediasi dilakukan hanya satu kali saja, yaitu pada tanggal 1 Mei 2023. Saya tidak tahu apakah setelah itu ada pertemuan lain atau tidak. Lalu siapa saja yang hadir dalam mediasi tersebut? Selain penggugat, dari pihak kecamatan juga hadir yang mulia, termasuk Pak Camatnya itu sendiri. Saudari turut dalam mediasi tersebut? Tidak yang mulia, saat itu saya hanya menunggu di ruang tunggu saja. Jadi saya tidak tahu apakah mediasi tersebut dibuka secara resmi atau tidak. Baik, silakan penggugat tadi ditanyakan. Dari pihak kami cukup yang mulia. Dari pihak penggugat? Cukup yang mulia. Baik, jika dirasa sudah cukup, saudari saksi dapat duduk di tempat yang telah kami sediakan. Namun dipersilakan untuk mengambil kartu identitas untuk panitia. Baik yang mulia. Selanjutnya kepada saudara pihak tergugat, apakah sudah siap dengan saksinya? Mohon maaf yang mulia, dari pihak penggugat belum siap untuk menghadirkan saksinya. Sedangkan mahasiswa saksi kemungkinan berikutnya. Setidaknya pihak penggugat membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkan saksi kedua dan dia. Baik, apakah dari pihak penggugat setuju jika pihak penggugat membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkan saksi tergugat? Mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu yang mulia. Baik yang mulia, dari pihak kami menyetujuinya yang mulia. Baik, karena pihak penggugat menyetujui bahwa pihak penggugat akan mengajukan saksi 7 hari ke depan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi tergugat. 7 hari ke depan tanggal berapa panitera? Jadi kemudian dari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 yang mulia, penggugat kosong. Baik, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan agenda pembuktian saksi dari pihak penggugat. Diberitahukan kepada para pihak penggugat di dalam persidangan kali ini tanpa harus dipanggil lagi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim di dalam ruang sidang dimohon berdiri. Majelis hakim masuk ke ruang sidang hari bersama duduk kembali. Sidang lanjutan perkara gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam nomor register perkara 24/G/2023/Petun Samarinda antara Adinul Erniati sebagai penggugat melawan Kepala Kampung Pondok sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk pihak penggugat, apakah diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Ya, benar yang mulia. Dari pihak penggugat apakah tidak diwakilkan? Benar yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah melanjutkan pembuktian saksi dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan alat bukti saksi? Sudah siap yang mulia. Untuk penggugat bagaimana? Sudah siap mendengarkan? Dari pihak kami sudah siap mendengarkan yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, siapa saja saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan hari ini? Kami akan menghadirkan 3 orang saksi yang mulia. Yang pertama kami akan menghadirkan Bapak Yandrianus, yang kedua ada Bapak Rizky, dan yang ketiga ada Bapak Osman yang mulia. Baik, petugas sidang, tolong panggilkan saksi satu masuk ke ruang sidang. Apakah saudara sedang keadaan sehat? Saya dalam keadaan sehat ya, Mas. Baik, silakan maju untuk menyerahkan identitas saudara. Baik, ya, Mas.
Hadirin yang mulia, saya Yandrianus Basirma, lahir di Palembang 10 Oktober 1974. Saya warga negara Indonesia, agama saya Islam. Saya tinggal di Jalan Sampangan, RT 001 RW 006, Kecamatan Mokuna, Bulatan. Saya bekerja sebagai salah satu staf di Kampung Tondo yang ini. Baik, saudara saksi, apakah saudara memiliki hubungan saudara sebenarnya atau sepekerjaan dengan majelis hakim, panitera maupun tergugat penggugat? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara akan terlebih dahulu diambil sumpah. Saudara sedia? Bersedia ya. Baik, hakim anggota 2 Mas dibantu. Terima kasih yang mulia. Terus semua mohon dibantu dan saudara saksi silakan untuk berdiri. Saudara saksi ikuti kata-kata saya dan saudara yang sumpah saya hanya bertemu proses. Saudara mengerti? Mengerti yang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini. sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberikan keterangan. akan memberikan keterangan Yang benar. dan tidak lain. Daripada yang sebenarnya. Silakan saudara saksi. Baik, terima kasih saudara saksi. Saudara saksi telah diambil sumpahnya. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, saudara akan diancam maksimal 7 tahun pidana penjara sesuai dengan pasal 242 KUHP. Saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, saudara saksi, posisi saudara dalam struktur pemerintahan Kampung Tondo adalah wakil ketua BPK, apa benar? Benar ya mulia. Baik, hakim anggota silakan jika dipersilakan. Baik. Untuk saudara saksi, apa yang saudara ketahui terkait surat keputusan Kampung Tondo yang menjadi topik singkatan dalam persidangan ini? Baik yang mulia, terkait surat keputusan kepala Kampung Tondo yang menjadi topik sengketa, saya cukup mengetahui di mana surat keputusan ini berkaitan dengan pemberhentian saudara penggugat. Dalam surat ini itu didasarkan pada SK 141 dan SK 142. SK 141 itu terbit pada tanggal 14 April tahun 2023. Namun terjadi kesalahan penulisan di sana yang masih atas nama Bupati Kutai Barat yang seharusnya atas nama petinggi dari pihak kecamatan. Kemudian pada tanggal 12 Juli tahun 2023 SK 142 terbit kembali sebagai ganti dari SK 141 yang terjadi kesalahan. SK 142 inilah yang valid dan berlaku hingga sekarang ya. Kemudian terkait pemberhentian saudara penggugat itu sudah melalui proses dan juga prosedur yang saya ya, di mana pemberhentian itu melalui musyawarah yang kami lakukan bersama pihak RT, BPK, kemudian juga dari pihak tokoh agama dan juga tokoh pemuda dan beberapa dari elemen masyarakat. Kemudian tujuan dari musyawarah sendiri itu untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian hasil musyawarah ini kami serahkan ke pihak kecamatan. Kemudian pihak kecamatan setelahnya mengeluarkan surat rekomendasi yang berisi nama-nama staf desa yang baru ya Mas. Dan dalam surat rekomendasi terkait nama-nama staf desa yang baru, nama penggugat memang tidak terdaftar sebagai staf desa yang baru. Kira-kira begitu. Untuk saudara saksi, jadi pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampung yang baru itu hasil musyawarah bersama para tokoh. Dan bisa dijelaskan aspek apa saja yang dipertimbangkan untuk memilih perangkat kampung serta pemberhentian sudah diambil artinya. Baik, memang betul yang mulia. Pemberhentian saudara ini memang berdasarkan hasil musyawarah yang sudah kami lakukan, dan dalam musyawarah tersebut ada beberapa aspek yang kami pertimbangkan seperti aspek pembangunan, kemudian aspek sosial dan juga beberapa aspek lain, termasuk salah satunya itu aspek kinerja. Kemudian dari aspek-aspek tersebut kami melakukan penilaian, kemudian melakukan pencarian terkait kandidat-kandidat mana saja yang layak untuk menjadi staf desa Kampung Tondo selanjutnya. Kemudian nama-nama ini kami serahkan ke pihak kecamatan. Kemudian dari pihak kecamatan selanjutnya mengeluarkan SK terkait nama-nama staf desa yang baru. Kemudian terkait pemberhentian saudara penggugat, saya rasa sudah layak dan sudah sepatutnya dilakukan. Karena sejauh apa yang saya ketahui, saudara penggugat selalu membuat kelompok tertentu dalam kegiatan masyarakat, dan juga dalam kegiatan masyarakat itu tidak selalu tidak memiliki persatuan dengan masyarakat. Kemudian dari hal-hal tersebut banyak masyarakat yang lapor karena merasa kecewa ya. Jadi saya cukup. Selanjutnya dipersilakan untuk kuasa hukum penggugat apabila ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah saudara mengetahui peraturan Kampung Tondo nomor 1 tahun 2023 tentang penetapan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kampung Tondo? Sejauh pengetahuan saya, Kampung Tondo belum memiliki peraturan desa, dan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang disebutkan, saya tidak mengetahui sama sekali. Cukup yang mulia. Silakan kuasa hukum tergugat, apa ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, untuk saudara saksi,
mengatakan bahwa penggugat itu membuat kelompok, tidak ada persatuan dalam kegiatan antar warga. Apakah itu benar, saudara saksi? Benar, apa yang saya sudah terangkan memang benar. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang melapor. Baik, terima kasih atas keterangan saudara saksi. Dari kami cukup yang mulia, karena saya hanya ingin menegaskan hal tersebut. Terima kasih. Baik, kalau dirasa sudah cukup, saudara saksi keterangan Anda dianggap cukup. Dan bila mana pengadilan masih membutuhkan keterangan saudara, kami akan memanggil Anda kembali. Saudara saksi dapat duduk di tempat yang telah disediakan dan sebelumnya dapat mengambil kartu identitas di kepanitiaan. Baik, yang mulia. Kemudian pada sidang tolong panggilkan saksi kedua. Saudara saksi dalam keadaan sehat? Saya yang mulia. Saudara saksi siap mengikuti persidangan ini? Saya yang mulia. Baik, saudara saksi sebelumnya silakan maju untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Baik, silakan. Saudara saksi sebelumnya akan dibantu untuk pengambilan sumpah terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia. Juru sumpah mohon dibantu. Saudara saksi silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Baik, yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah. saya sebagai saksi Saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, silakan berdiri kembali. Terima kasih. yang mulia. Terima kasih. Saudara saksi silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan memberikan keterangan saya sebagai saksi. Namun sebelum saya memberikan keterangannya, saya izinkan perkenalan diri terlebih dahulu. Jadi saya Muhammad Rizky Mediator, salah satu warga dari Kampung Pondok. Saya memiliki alamat di Jalan Kalisegoro, RT 003, RW 005. Kemudian saya memiliki pekerjaan saya sebagai wira swasta. Baik, apakah saudara sebelumnya memiliki hubungan darah dengan penggugat maupun tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi, apa yang saudara saksi ketahui tentang tergugat dan surat keputusan Kampung Pondok yang menjadi objek sengketa? Jadi sebetulnya saya mengenal kepala desa Kampung Pondok itu bernama Randy Saputra atas sengketa yang telah terjadi pada saat itu. Kemudian juga saya mengenal perangkat desa tersebut bernama Andi Nur Emiati. Sepengetahuan saya, beliau itu diberhentikan melalui surat keputusan SK nomor 141 atas dasar SK nomor 142. Kemudian surat itu dicabut dan diberhentikan karena ada kesalahan di dalam penulisannya. Demikian yang mulia. Baik, silakan dari majelis hakim. Baik, izin yang mulia. Saudara saksi, terkait SK 142 apakah diserahkan kepada pihak yang terkait? Jadi SK tersebut diserahkan dan diterima langsung pada saat pelantikan. Namun yang tidak dilantik SK tersebut dibagikan melalui staf desa. Seperti itu yang mulia. Baik, apakah terkait mekanisme pengangkatan perangkat kampung yang baru? Apakah ada proses seleksi? Jadi untuk pengangkatan kepala kampung itu tidak ada proses seleksi. Akan tetapi pengangkatan itu ditunjuk langsung oleh para petinggi. Sebelum ditunjuk itu adanya proses musyawarah. Proses musyawarah itu kan terdiri dari para anggota BPK, adat, dan juga rukun tetangga. Demikian yang mulia. Baik, mungkin yang kedua yang ditanyakan. Saudara saksi, apa saja yang dibahas pada pertemuan di hari Senin tanggal 10 Juli? Jadi pada pertemuan kemarin pada tanggal Senin 10 Januari tanggal 10 hari Senin kemarin kita membahas tentang pertimbangan masyarakat yang dialami oleh Andi Nur Emiati tentang surat keputusan yang akhirnya unsur dari penolakan dari berbagai pihak. Demikian. Cerita cukup yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat tadi ditanyakan. Terima kasih yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah saudara ingin mengetahui terkait surat rekomendasi yang berbeda nomor ini? Jadi surat rekomendasi yang nomornya berbeda itu surat itu dibuat berdasarkan keputusan dari camat. Cuman ada salah di dalam penulisan atau pengetikannya. Jadi surat itu dibuat dan diterbitkan itu berdasarkan surat keputusan dari SK nomor 142. Demikian. Terima kasih. Dari kami cukup yang mulia. Baik, mungkin dari pihak tergugat tadi ditanyakan. Dari kami cukup yang mulia. Baik, jika dari sudah cukup, saudara saksi silahkan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Namun sebelumnya dapat mengambil kartu identitas di kepanitiaan. Baik, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya sebagai saksi Saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Baik, saudara saksi silakan memperkenalkan diri. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Osman Kawasasi Endasa. Saya bekerja sebagai sekretaris di Samarinda Sentral. Baik, saudara saksi selaku sekretaris kecamatan. Betul yang mulia. Apakah betul bahwa keputusan 142 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Tondo atas dasar surat rekomendasi dari camat? Ya, yang mulia. Saya yang menulis surat tersebut atas perintah Pak Camat. Kemudian terkait perbedaan nama itu bagaimana? Ya, mengenai masalah tersebut, saya mengetahui masalah tersebut setelah mendapatkan laporan dari Desa Tondo 2 hari setelah saya mengirimkan surat tersebut dari Pak Camat. Saya menyadari memang ada keluarga yang dalam keputusan surat tersebut. Saya menggunakan keterangan di mana nama tersebut itu masih atas nama keluarga, padahal seharusnya ada tertinggi. Nah, mengenai mengapa surat tersebut memiliki nomor itu karena adanya laporan dari Desa Tondo yang meminta saya untuk memperbaiki surat tersebut, sehingga kita memiliki dulu surat yang sama dengan nomor yang begitu. Namun saya yakin bahwa memang surat rekomendasi tersebut dikeluarkan atas perintah Pak Camat. Demikian. Baik, kepada kuasa hukum penggugat ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, untuk saudara saksi, apakah saudara mengetahui terkait surat permohonan yang diajukan oleh klien kami kepada pihak kecamatan? Ya, terkait surat tersebut, saya menulis dan telah mengirimkan surat tersebut ke Camat. Namun tidak ada arahan setelah saya mengirim surat tersebut. Ada pertanyaan lagi? Cukup yang mulia. Silakan saudara saksi kembali ke tempatnya. Sebelumnya mengambil kartu dan resiko panitera. Baik, yang mulia. Baik, saya rasa cukup sekian saja karena para saksi sudah dihadirkan. Agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Apakah bersedia dilakukan kesimpulan setelah sidang ini? Sedia yang mulia. Masa hukum penggugat bagaimana? Dari kami bersedia yang mulia. Baik, 7 hari dari sekarang tanggal berapa panitera? Tanggal 10 Oktober 2003 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan agenda pembacaan kesimpulan. Diberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam sidang tanpa harus dipanggil lagi karena pemanggilan ini bersifat resmi dari pengadilan. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang dari kelompok berdiri. Majelis Hakim masuk ke ruang sidang dari silakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam nomor register perkara 24/G-2023/Petun Samarinda antara Adinul Erniasi sebagai penggugat melawan Kepala Kampung Tondo sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dan dari pihak penggugat hadir atau diwakilkan? Diwakilkan yang mulia. Untuk pihak tergugat apakah juga diwakilkan? Iya yang mulia. Baik, sidang hari ini adalah kesimpulan dari para pihak. Berdasarkan pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa dalam hal pemeriksaan sengketa sudah selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat masing-masing berupa kesimpulan masing-masing. Jadi pihak penggugat terlebih dahulu apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat apakah sudah siap? Dari kami juga sudah siap yang mulia. Baik, jika semua pihak sudah siap, silakan untuk menyerahkan kesimpulannya masing-masing ke depan, dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu, dilanjutkan oleh pihak tergugat. Baik, yang mulia. Mohon izin untuk menyerahkannya. Baik, dari pihak tergugat silakan lanjut. Baik, yang mulia. Baik, silakan. Untuk kesimpulan para pihak, kami cek terlebih dahulu. Baik, kesimpulan dari para pihak telah kami terima dan sudah kami periksa dan kami teliti. Dari hasil tersebut kami putuskan bahwa kesimpulan ini sudah memenuhi sehingga kiranya agenda akan dilanjutkan pembacaan putusan. Panitera pada akhir Oktober apakah ada agenda jadwal sidang? Ada yang mulia. Kalau untuk awal November bagaimana? Ada yang mulia tanggal 9 November 2003 yang mulia. Sebelum tanggal 9 November? Tidak ada yang mulia, hanya tanggal 9 November yang mulia. Baik, kalau begitu
dari pihak kami bisa untuk melaksanakan persidangan pada tahun tersebut yang mulia. Baik, dari pihak kami juga bisa yang mulia. Baik, jika semuanya bisa untuk melaksanakan persidangan pada tanggal 9 November 2023, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 9 November 2023 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Diberitahukan kepada para pihak untuk hadir kembali pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang dan dibuat untuk berdiri. Majelis hakim masuk ke ruang sidang tadi belum kembali. Sidang lanjutan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam nama register perkara 24/2023 Petun Samarinda antara Adinul Emiati sebagai penggugat melawan Kepala Kampung Tondo sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari pihak penggugat siapa yang hadir? Izin yang mulia, dari pihak penggugat ada saya sendiri di sana, kemudian bersama dengan rekan saya ada acara panitia. Di sini kami mewakili kuasa hukum dari penggugat yang mulia. Baik, dari pihak penggugat siapa yang hadir? Dari pihak saya sendiri ada Widya Nurhayati dan teman saya Muhammad Rizky Robani sebagai kuasa hukum mewakili dari penggugat yang mulia. Baik, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dimohon kepada para pihak untuk memperhatikan tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini. Menimbang bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh penggugat adalah surat keputusan Kepala Kampung Tondo nomor 141/TDH-Datar-MMB/TDH 4/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Kampung Tondo Kecamatan Rukmana Bulatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 tanggal 14 April tahun 2023 khusus dalam lampiran atas nama Adinul Emiati sebagaimana termuat dalam bukti T1 dan bukti P2. Menimbang bahwa terhadap penggugat, tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan jawaban melalui e-court pada persidangan tanggal 27 Agustus 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam bagian duduk perkara putusan ini. Menimbang bahwa dalam jawabannya tersebut, tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara putusan ini yang pada pokoknya yaitu 1. Error in objecto, 2. Error in persona. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas yang meliputi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mengadili penggugat, kedudukan hukum, pengajuan upaya alternatif oleh penggugat dan tenggang waktu pengajuan. Menimbang bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di mana majelis hakim akan memperdomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 47 junto pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Menimbang bahwa unsur utama dalam sengketa tata usaha negara adalah objeknya haruslah keputusan tata usaha negara yang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan pasal 1 angka 9 tersebut terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Menimbang
bahwa berdasarkan pertemuan di atas yang berhubungan dengan objek sengketa akuo, majelis hakim berpendapat objek sengketa akuo merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam hal ini adalah kepala kantor tondor yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pemerintahan desa, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan, yakni berisi penerbitan surat keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampung tondor kecamatan Manado Selatan Kabupaten Kutai Barat. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa akuo merupakan putusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan sekaligus juga telah memenuhi kriteria putusan tata usaha negara yang dimaksud pada pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas, sehingga dengan demikian sengketanya pun merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 7 Perma nomor 6 tahun 2018 yang dimaksud upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagaimana akibat dikeluarkan keputusan dan atau tindakan yang merugikan. Menimbang bahwa pasal 2 Perma nomor 6 tahun 2018 menyatakan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Menimbang bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara akuo adalah berupa surat keputusan kepala kampung tondor nomor 141 /141/DPTH/4/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampung tondor kecamatan Manado Selatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 tanggal 14 April 2023 khusus dalam lampiran atas nama Andi Nur Darmiati yang tertuang dalam bukti T1 dan bukti P2. Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan mengenai apakah tergugat sudah melakukan upaya administratif atau belum, majelis hakim berpedoman pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai upaya administratif yang bisa dilakukan oleh penggugat, yaitu berupa keberatan dan banding. Menimbang bahwa selanjutnya menurut pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara tertulis kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, sedangkan menurut pasal 78 ayat 2 banding diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Menimbang bahwa dalamnya penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada kepala kampung tondor pada tanggal 14 April 2023 dan diterima oleh staf penggugat pada hari penggugat tertuang dalam bukti P4. Menimbang bahwa berdasarkan surat keberatan penggugat tanggal 14 April tahun 2023 sebagaimana dalam bukti P4 tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 77 ayat 2. Majelis hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan bentuk keberatan penggugat terhadap penerbitan objek sengketa akuo oleh kepala kampung tondor. Menimbang bahwa oleh karena surat dari penggugat tersebut tidak dijawab, maka majelis hakim upaya penggugat dengan mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 13 Juli tahun 2023 adalah tindakan yang tepat. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sengketa akuo merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan kemudian dihubungkan dengan pasal 47 junto pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 2 Perma nomor 6 tahun 2018. Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa akuo. Menimbang bahwa kedudukan hukum untuk dapat mengajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk penggugat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa dalamnya penggugat mendalilkan mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa akuo dikarenakan telah diberhentikan sebagai juru tulis kampung tondor. Menimbang bahwa mengenai kepentingan penggugat untuk mengajukan dalam perkara ini diatur dalam ketentuan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: orang atau benda tubuh data yang merasa kepentingannya diberikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Menimbang bahwa sehubungan dengan
pembuatan peraturan tersebut, majelis hakim akan menilai apakah keputusan atau usaha negara yang objek sengketa aku menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan kepala kampung pondok nomor 141 garis miring 01 garis miring jadian catatan MMB garis miring 4 garis miring 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampung pondok kecamatan Lumana Bulatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 tanggal 14 April tahun 2023 khusus dalam lampiran atas nama Aninul Karnianti yang tertuang dalam bukti P2 dan bukti D1 menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil dan jawab jika di surat maupun saksi dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa penggugat diangkat sebagai juru tulis kampung pondok berdasarkan surat keputusan petinggi kampung pondok nomor 141 garis miring 01 garis miring media garis catatan MMB garis miring 1 garis miring 2018 tanggal 9 Juni tahun 2018 tertuang dalam bukti P3 bahwa selanjutnya penggugat diberhentikan sebagai juru tulis kampung pondok berdasarkan surat keputusan kepala kampung pondok nomor 141 garis miring 01 garis miring media garis catatan MMB garis miring 4 garis miring 2023 tanggal 14 April tahun 2023 tertuang dalam bukti P2 dan bukti D1. 3. Bahwa dalam surat rekomendasi camat Lumana Bulatan nomor 141 garis miring 682 garis miring red garis miring garis catatan MMB garis miring 6 garis miring 2023 tanggal 11 Juni tahun 2023 pada pokoknya menjawab surat kisah nomor 142 garis miring 01 garis miring SK garis miring media garis catatan MMB garis miring 6 garis miring 2023 tanggal 11 Juni tahun 2023. 4. Bahwa terdapat surat keputusan kepala kampung pondok nomor 142 garis miring 01 garis miring SK garis miring media garis catatan MMB garis miring 7 garis miring 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampung pondok kecamatan Lumana Bulatan Kabupaten Kutai Barat tanggal 11 Juni tahun 2023 tertuang dalam bukti T2. Menimbang bahwa berdasarkan proyek fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa surat keputusan kepala kampung pondok nomor 141 garis miring 01 garis miring TDA garis catatan MMB garis miring 4 garis miring 2023 khusus dalam lampiran atas nama Andi Nur Arifati pada tanggal 11 Juni 2023 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana terdapat dalam poin menetapkan kedua surat keputusan kepala kampung pondok nomor 142 garis miring 01 garis miring SK garis miring TDA garis datar MMB garis miring 7 garis miring 2023 dan pencabutan objek sengketa APO tertuang juga dalam rekomendasi camat Lumana bulan tentang pemberhentian perangkat desa tanggal 11 Juni 2023 pada pokoknya menjawab surat desa pondok nomor 142 garis miring 01 garis miring SK garis miring TDH garis datar MMB garis miring 6 garis miring 2023 tanggal 11 Juni 2023 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut: 1. Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat A. Wewenang, B. Prosedur dan atau C. Substansi. 2. Dalam hal keputusan dicabut harus diterjunkan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPD. 3. Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan A. oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, B. oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan, atau C. atas perintah pengadilan. 4. Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dan huruf B dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan sejalan dengan asas kontraktius actus yang artinya tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membatalkannya. Menimbang bahwa dalam hal ini penggugat menyadari adanya kesalahan dalam penerbitan objek sengketa yang digugat oleh penggugat dalam perkara aktual, yang mana sebelum penggugat di pengadilan tata usaha negara Samarinda, penggugat telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi objek sengketa tanggal 14 April 2023 tersebut dengan menerbitkan keputusan kepala kampung pondok nomor 142 garis miring 01 garis miring SK garis miring TDH garis datar MMB garis miring 6 garis miring 2023 menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,
Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat dapat melaksanakan pencabutan objek sengketa akuo dalam menerbitkan keputusan Kepala Kampung Tondo nomor 141/2021/TDH/MNB/6/2023 menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena apa yang diminta penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akuo sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena sudah dicabut oleh tergugat. Pokok perkara menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak memiliki kepentingan dalam melanjutkan di pengadilan tata usaha negara, maka pokok perkara dapat dalam penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan menurut hukum penggugat harus dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa oleh karena penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Teratur, kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarannya disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Teratur, pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini. Alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan penggugat tidak diterima. 2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp625.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa tanggal 9 November 2023 oleh Octavia Diva Ramadhani SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Raditya Indrisafitra SHMH dan Arya Putra Wisnuwardana SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Risma Arunia SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Baik, demikian isi putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim kepada pihak penggugat. Apabila saudara keberatan dengan isi putusan, saudara dapat mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Samarinda. Berdasarkan pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Samarinda yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah putusan pengadilan dibacakan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat mengerti dan akan mengajukan banding? Baik, dengan selesainya dibacakannya putusan pada sidang hari ini, maka selesailah rangkaian pemeriksaan sidang hari ini dan dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, berdiri berdiri. Sidang selesai dan ditutup. Para diri dapat meninggalkan ruang sidang. Mohon